Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama saya Dini Ernawati. Ada rekan saya yang bernama Anggun Mania Putri, ada Akbar Abadil F, Nurdiana Matovani. Kami akan menjelaskan tentang akuntansi clearing. Pengertian dari akuntansi clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Lanjut. Sistem clearing. Berdasarkan sistem penyelenggaraannya, clearing dapat menggunakan 1. Sistem manual, 2. Sistem semi-otomasi, 3. Sistem otomasi, dan yang terakhir sistem elektronik. Peserta clearing adalah bank atau Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti clearing. Peserta clearing dikelompokkan menjadi 1. Peserta langsung. Peserta langsung untuk menjadi peserta langsung harus memenuhi syarat, yaitu A. Kantor bank yang dapat menjadi peserta langsung. B. Kantor bank mempunyai kantor lain yang memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia. C. Lokasi kantor bank memungkinkan bank tersebut untuk mengikuti clearing secara tertib sesuai jadwal clearing lokal yang ditetapkan. Peserta tidak langsung. Untuk menjadi peserta tidak langsung, A. Kantor bank yang dapat peserta tidak langsung. B. Kantor bank sebagai huruf A menginduk pada merupakan yang sama menjadi peserta di wilayah clearing yang sama. Warkat dan dokumen clearing. A. Warkat adalah bukan tunai yang diberikan atas untuk untung rekening nasabah bank melalui clearing market diperhitungkan dalam otomatis adalah 1. Cek, 2. Giro, 3. Hasil bank transfer, 4. Surat bukti penerima transfer, 5. Debit, 6. Nota kredit. B. Dokumen clearing merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam perhitungan clearing. Di tempat penyelenggaraan dokumen, clearingnya digunakan dalam penyelenggaraan clearing lokal dengan sistem manual berupa daftar warkat clearing penyerahan yang berfungsi sebagai bukti penyerahan warkat bank pada clearing penyerahan maupun clearing pengembalian. Tata cara penyelenggaraan clearing lokal manual. Penyelenggaraan clearing terdiri dari 2 tahap, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus clearing. 1. Clearing penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara. A. Kegiatan di kantor peserta. Sebelum datang ke pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara, peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. Melakukan pengecekan terhadap warkat, memilah markat berdasarkan bank penerima, mengisi daftar warkat clearing penyerahan.
B. Kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara, wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Wakil peserta wajib hadir dalam pertemuan clearing penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan. B. Melakukan kegiatan pendistribusian warkat. C. Melakukan kegiatan penerimaan warkat. D. Mencocokkan rincian yang tercantum pendaftaran warkat. E. Menyusun neraca clearing penyerahan. F. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta yang bersangkutan pada neraca clearing penyerahan. 2. Clearing pengembalian meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Kegiatan di kantor peserta sebelum dibawa ke pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara. Peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. A. Melakukan verifikasi terhadap warkat yang diterima peserta pada pertemuan. B. Membuat surat keterangan penolakan. C. Memilih warkat debit tolakan beserta SKP. D. Mengisi daftar warkat clearing pengembalian dengan rincian nominal. B. Kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara, wakil melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Wakil peserta hadir dalam pertemuan pada jadwal yang ditetapkan. B. Melakukan pendistribusian warkat debit tolakan. C. Melakukan kegiatan penerimaan warkat debit tolakan. D. Mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat. E. Menyusun neraca clearing pengembalian sebanyak 2 rangkap. F. Mendatatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta pada neraca clearing pengembalian. G. Menyusun biliat saldo clearing sebanyak rangkap 2. H. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta pada BSK. C. Kegiatan petugas penyelenggara. 1. Menyusun neraca clearing pengembalian gabungan berdasarkan neraca clearing pengembalian yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta. 2. Mencocokkan antara neraca clearing penyerahan clearing gabungan yang disusun oleh penyelenggara dengan BSK. 3. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas petugas penyelenggara pada BSK rangkap 2. 4. Mendistribusikan BSK. 5. Melakukan verifikasi terhadap tanda tangan pejabat pada SKP yang diserahkan oleh seluruh peserta. 6. Apabila wakil peserta belum hadir sampai dengan batas akhir jadwal clearing pengembalian yang ditetapkan, penyelenggara akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud. Apa iki tulisannya kayak gitu aku? Dimaksud pada angka 2 huruf C, D, E, F, G, dan H atas nama wakil peserta yang bersangkutan. 3. Penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir dalam hasil clearing dilakukan dengan melimpahkan hasil clearing masing-masing peserta ke rekening giro kantor lain dari peserta di Bank Indonesia yang telah ditetapkan. Dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi jadwal clearing lokal yang ditetapkan merupakan tentang waktu bagi wakil peserta yang
Wakil peserta diperkenankan hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan clearing, penyerahan, atau pengembalian. Sistem clearing warkat luar wilayah. Bank Indonesia mengembangkan sistem penyelenggaraan clearing lokal atas cek dan biliet giro yang berasal dari luar wilayah atau disingkat dengan clearing warkat luar wilayah. Penerapan clearing warkat luar wilayah akan memberikan manfaat berupa efisien dalam penyelesaian pembayaran cek atau bigi luar kota, baik efisiensi waktu maupun biaya. Prinsip-prinsip umum clearing warkat luar wilayah. Cek dan BG yang diterbitkan oleh suatu kantor bank dapat di-clearing persyaratan. Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme internal bank dalam melakukan validasi cek dan BG luar kotanya. Dalam penyelenggaraan clearing, proses dan perhitungan atas cek dan BG luar kota tidak dipisahkan dari proses warkat lokal lainnya. Perhitungan antar kantor dari bank tertarik diselesaikan secara internal oleh masing-masing bank. Mengenal clearing elektronik dan otomasi. Dalam clearing elektronik maupun otomasi, dokumen clearing yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses clearing adalah: yang pertama, bukti penyerahan warkat debit. Yang kedua, bukti penyerahan warkat kredit. Yang ketiga, lembar substitusi. Yang keempat, kartu BES. Yang kelima, bukti penyerahan rekaman warkat clearing pengembalian. Jenis biaya clearing. Penyelenggara clearing baik secara manual, otomasi maupun secara elektronik pada prinsipnya memerlukan biaya. Secara umum, biaya terdiri dari biaya administrasi, biaya warkat, dan biaya warkat clearing. Akuntansi clearing elektronik dan otomasi. Perlakuan akuntansi untuk penyelenggaraan clearing dengan sistem ini tidak berbeda dengan clearing manual yang membedakan proses penyelesaian clearing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akuntansi perbankan mau berpresentasi dengan nama kelompok Dini Ernawati NIM 2016-0018, Anggun Mania Putri 2016-0026, Akbar Ababil Firmansyah 2016-00106, Nur Diana Matovani dengan NIM 2016-0040. Pengertian: giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, biliet giro, atau surat pemindahan bukuan yang lain. Giro dapat ditarik setiap saat, sehingga giro dikelompokkan berbagai sumber dana jangka pendek bagi bank dan berbiaya murah. Jenis rekening giro. Giro swasta, yaitu giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan dan pemerintah lainnya. Giro
pemerintah, yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, misalnya giro departemen, giro dinas perpajakan, dan sebagainya. Akuntansi giro. Pada saat pembukuan, Giran diberikan ketentuan saldo minimal, setoran perdana, cara penarikan atau penyetoran jasa giro, penutupan giro, dan biaya menjadi beban Giran. Transaksi giro dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah Giran. Contoh, tanggal 1 bulan 4 dibuka rekening giro atas nama Susilo dengan setoran perdana Rp1.000.000 secara tunai. Biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek dan bilet giro sebesar Rp50.000 dibayar tunai. Tanggal 5 bulan 4, Susilo setor tunai untuk giro sebesar Rp500.000. Tanggal 10 bulan 4, Susilo menyetor giro berupa cek BNI Semarang Rp1.500.000 dan clearing dinyatakan berhasil. Tanggal 15 bulan 4, Susilo menarik cek nomor 1124 sebesar Rp500.000 untuk membayar hutang kepada Samsudin, nasabah Giro Bank Bisnis Semarang. Pada hari ini juga, Samsudin menyetorkan kepada bank bisnis tersebut. Tanggal 17 bulan 4, pada hari ini Susilo mentransfer dananya ke cabang Surabaya atas beban giro sebesar Rp1.000.000. Tanggal 20 bulan 4, Susilo setor giro secara tunai Rp750.000. Tanggal 25 bulan 4, Bank Bisnis Semarang menerima transfer masuk dari cabang Cirebon sebesar Rp1.200.000 untuk keuntungan giro Susilo. Tanggal 27 bulan 4, penarikan giro oleh Susilo untuk ditransfer ke cabang Bandung sebesar Rp2 juta. Berikut adalah jurnalnya. Tanggal 1 bulan 4, di debit terdapat kas sebesar Rp1.050.000, di kredit terdapat giro Susilo sebesar Rp1 juta, dan barang cetakan sebesar Rp50.000. Di tanggal 5 bulan 4, di sisi debit terdapat Rp500.000 dan di sisi kredit terdapat Rp500.000 dengan akun giro Susilo. Tanggal 10 bulan 4, di debit terdapat akun giro Bank Indonesia sebesar Rp1.500.000 dan di sisi kredit terdapat giro Susilo sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 15 bulan 4, di sisi debit terdapat giro Susilo sebesar Rp1 juta dan di sisi kredit terdapat RAK cabang Surabaya sebesar Rp1 juta. Di tanggal 17 bulan 4, di sisi debit terdapat giro Susilo sebesar Rp1 juta dan di sisi kredit terdapat RAK cabang Surabaya sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 20 bulan 4, di sisi debit terdapat kas sebesar Rp750.000 dan di sisi kredit terdapat giro Susilo sebesar Rp750.000. Pada tanggal 25 bulan 4, di sisi debit terdapat RAK cabang Cirebon sebesar Rp1.200.000 dan di sisi kredit terdapat giro Susilo sebesar Rp1.200.000. Tanggal 27 bulan 4, di sisi debit terdapat giro Susilo sebesar Rp2 juta dan di sisi kredit terdapat RAK cabang Bandung sebesar Rp2 juta. Sekian presentasi giro dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.